Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ya, kita masuki semester genap untuk pendidikan fikih. Itu di buku paket seperti biasa, kita memasuki bab 5 ya, yaitu tentang hari raya Idul Adha ya. Hari raya Idul Adha. Eh, Tujuannya dalam pembelajaran bab ini ya, siswa agar dapat selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim yang diberikan kesempatan untuk beribadah karena tujuan kita diciptakan adalah illa liya'budun, untuk beribadah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siswa juga dapat memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada pada hari raya Idul Adha. Kegiatan-kegiatannya apa saja nanti di situ. Ya, kita akan pelajari pada bab ini. Kemudian siswa dapat melaksanakan tata cara sholat dan khutbah Idul Adha. Nah, ini nanti kita harus tahu ya, bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta di dalamnya juga ada khutbah nanti. Nah, kita akan pelajari. Eh, Pada ringkasan materi pada bab ini ya, dibahas fikih ibadah ini tentang hari raya Idul Adha, itu terbagi beberapa sub-sub bagian bab ya. Subbab yang akan kita pelajari dari pengertian sholat hari raya itu sendiri, kemudian hukum pada sholat hari raya Idul Adha itu apa, kemudian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha itu, serta tata cara pelaksanaan khutbah sholat Idul Adha itu sendiri seperti apa. Kemudian dalil hukum kurban dalam Al-Qur'an, hadis dan hadis ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, kata Allah, sudah dikasih nih sama manusia nikmat yang banyak. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Nah, ini dalil eh, apa namanya perintah anjuran untuk berkurban. Nah, kita masuk kepada materi ya. Sebelumnya itu ada pendahuluan. Di situ saya akan jelaskan sebagai pengantar pada halaman 114 ya, bisa dibuka bukunya. Islam adalah agama yang sempurna atau kafah ya. Kafah itu sempurna atau seluruhan ya. Salah satu buktinya adalah Islam mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia. Ini kita harus tahu. Semua yang kita jalani itu diatur oleh Islam ya, supaya baik ya. Baik yang bernuansa individu maupun sosial ya. Contohnya kita tidur aja diatur sama Islam. Buang air besar, air kecil aja ada tuntunannya dalam Islam ya, maupun secara sosial bagaimana berhubungan dengan orang tua, teman, saudara, dan jual beli. Misalnya nih tata cara yang ibadah yang berkenaan dengan perayaan hari Idul Adha maupun muamalah lainnya. Dalam tuntunan ajaran Islam, dalam menyebut hari raya Idul Adha tidak boleh dilaksanakan sembarang, apalagi menyimpang dari ajaran Islam ya, karena ada tuntunannya. Maka kita harus ikuti tuntunannya. Pada hari raya Idul Adha, semua orang laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, besar, kecil, tua, muda, remaja, semuanya menghadiri sholat Idul Adha. Bahkan untuk perempuan yang sedang haid dianjurkan untuk mendatangi tempat diadakannya sholat dan kubah Idul Adha meskipun tidak ikut sholat Idul Adha. Ini boleh, ya boleh. Kemudian paparan materi, yang pertama materinya adalah kita akan belajar tentang pengertian hari raya Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam sedunia, bukan Indonesia saja, apalagi hanya Grogot. Hari raya Idul Adha juga dikenal dengan hari raya kurban karena di dalamnya ada prosesi pemotongan hewan
hewan kurban. Hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya. Pada hari ini dilaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan taat melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail yang kemudian Allah gantikan olehnya dengan seekor domba. Pada hari raya ini, umat Islam melakukan sholat Idul Adha secara berjamaah di tanah lapang atau masjid seperti seperti ketika sholat Idul Fitri. Setelah sholat, bedanya dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri setelah sholat tidak ada pemotongan hewan kurban, ya. Kalau sholat Idul Adha ini ada pemotongan hewan hewan kurban. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian hari raya Idul Adha, ya. Adalah hari raya umat Islam sedunia, ya. Kemudian hukumnya, hukum sholat hari raya Idul Adha, yaitu hukum sholat hari raya Idul Adha adalah sunnah mu'akkadah bagi laki-laki dan perempuan. Mu'akkadah itu gimana? Sunnah yang sangat dikuatkan, ya. Dikuatkan itu dalam artian ya hampir-hampir mendekati wajib, tapi tidak wajib, ya. Tapi sangat dianjurkan. Ya, makanya tadi yang wanita berhalangan pun boleh datang ke tempat di mana dilaksanakan sholat dan khutbah Jumat serta pemotongan hewan kurban itu tadi. Nah, eh, perintah hari raya ini umat Islam melakukan sholat Jumat Idul Adha secara berjamaah itu di tanah lapang, ya. Anjurannya seperti itu, tapi karena masjidnya sudah besar-besar, ya, maka di masjid. Nah, hukumnya tadi, ya, itu adalah sunnah muakkadah, muslim perempuan, laki-laki, mukmin yang musafir dan lain sebagainya. Menurut sebagian ulama, hukum sholat Id ini adalah wajib bagi setiap muslim. Ada beberapa ulama yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah yang dikuatkan. Nah, dalil-dalil ini, ya, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ummu Attiyah berkata, Rasulullah menyuruh kami perempuan untuk keluar di Idul Fitri dan Idul Adha, baik wanita yang baru balik, wanita yang sedang haid, dan wanita perawan. Sementara orang-orang yang haid dipisahkan dari tempat sholat agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam. Saya berkata, wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak mempunyai jilbab. Beliau mengatakan sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab. Jadi boleh datang ke situ, ya, kata Nabi, ya, meskipun tidak sholat, tetapi dalam keadaan haid, ya, tapi harus menggunakan jilbab. Nah, di antara alasan wajib sholat id ini, jadi hukumnya wajib, ya, para ulama sebagian. Nah, kenapa kok wajib? Nah, ini penjelasannya. Di antara alasan wajib sholat id dimukakan oleh Shodiq Hasan Khun, murid Asy-Syaukhani, ya. Rasulullah terus-menerus melakukannya. Itu yang pertama. Rasulullah ini melakukan terus sehingga bisa dikatakan wajib, katanya. Kemudian Nabi Muhammad merintah kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat id itu sendiri bagi orang yang tidak punya uzur, ya. Dan di sini dikatakan wajib karena keluar rumah merupakan wasilah atau jalan menuju sholat. Jika wasilah saja diwajibkan, maka tujuannya sholat tuh otomatis wajib juga menurut ulama ini, ya, maka dia wajib. Kemudian ada perintah dalam Al-Quran untuk menunjukkan wajibnya sholat id. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Kautsar ini ayat surah ke-108 dalam Al-Quran, ya, ayat kedua. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat id, ya. Setelah sholat id langsung berkurban. Nah, ini salah satu dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan sholat Idul Adha ini wajib. Dan sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari id, padahal suatu wajib yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat Jumat itu wajib, demikian halnya sholat id. Nah, artinya di sini ulama ini dia mewajibkan, ya, dengan beberapa alasan, ya, seperti itu. Nah, itu adalah hukum, ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan pengertian Idul Adha, ya, itu adalah hari raya umat Islam sedunia, ya, atau bisa dikenal juga hari raya kurban. Yang kedua adalah hukum, ya, hukum sholat hari raya Idul Adha. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sunnahnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan
dan sangat dianjurkan oleh Nabi kepada seluruh umat Islam ya. Seperti itu. Itu adalah hukum sholat hari raya. Kemudian berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ya. Cara melaksanakan sholat Idul Adha itu seperti apa? Kita akan bahas pada video dan pertemuan selanjutnya ya. Itu berkaitan dengan Idul Adha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.